selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fania Kalista. Saya dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi dari jurusan akuntansi. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan organisasi. Definisi lingkungan organisasi yaitu organisasi berasal dari kata organon yang menurut bahasa Yunani berarti alat. Pengertian organisasi memiliki perbedaan dengan pengertian sebuah kelompok. Jika kita lihat dan kita pandang sebab atau alasan-alasan orang yang berkubu atau kelompok mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka kelompok itu akan melakukan yang namanya kerjasama untuk menggapai suatu tujuan tersebut. Sedangkan kata lingkungan memang mengandung konotasi, tidak lain merujuk pada suatu konsep biologi. Pendekatan modernis banyak mengambil pemahaman dari ilmu biologi. Kalau kita membayangkan organisasi sebagai organisme makhluk hidup, maka pada saat yang sama kita akan membayangkan lingkungan. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klarifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan organisasi menurut para ahli itu ada 3. Lingkungan menurut Robbins dan Coulter dan Margetta adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Yang kedua itu menurut Sukria, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan itu sendiri pada organisasi. Yang ketiga ada lingkungan organisasi menurut Stephen P. Robbins. Adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi, maka dari itu organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Faktor lingkungannya itu ada eksternal. Eksternal itu termasuk dalam lingkungan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua itu ada faktor lingkungan dari internal. Nah, sekarang aku akan menjelaskan faktor dari lingkungan eksternal dulu. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan marginal proses dan struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi, lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis, karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Nah, lingkungan eksternal mikro yaitu pencapaian tujuan organisasi dan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyediaan para pesaing langsung terhadap kegiatan manajemen bank dan lain sebagainya. Untuk lingkungan eksternal makro atau umum, eksternal makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada suatu organisasi. Yang kedua itu lingkungan internal. Lingkungan internal organisasi merupakan semua variabel yang ada di dalam organisasi itu sendiri, dan variabel-variabel tersebut menghasilkan produk dari suatu proses. Lingkungan internal adalah bagian dari proses dalam organisasi yang menghasilkan produk organisasi. Yang keempat itu ada hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya. Setelah itu, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Menurut Margetta, hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat melalui model berdasarkan James D. Thomson, yaitu adanya tingkatan perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana
stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan dan perubahan dinamis. Sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Organisasi memiliki hubungan dengan lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan yang berbeda-beda juga. Yang A, ketidakpastian lingkungan itu ada ketidakpastian rendah, ketidakpastian agak rendah, ketidakpastian agak tinggi, dan ketidakpastian tinggi. Yang B itu ada tekstur lingkungan. Tekstur lingkungan itu ada 4. Yang pertama lingkungan tenangan acak, yang kedua lingkungan tenangan mengelompok, yang ketiga lingkungan tentang bereaksi, dan yang keempat itu lingkungan kacau. Yang C, strategi mengendalikan lingkungan. Yang pertama itu ada integrasi dengan perusahaan orang lain, yang kedua kontak jangka panjang, yang ketiga peningkatan eksekutif, yang keempat itu iklan dan humas. Yang terakhir ini, yang D, lingkungan global itu ada 5, yaitu proses globalisasi, tahap domestik, tahap lingkungan, tahap internasional, tahap multinasional, dan tahap global. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang kurang mengenakan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya sore ini. Terima kasih.